Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismayanti Ninggi 1417035 akan mempresentasikan rencana penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang memengaruhi penjualan produk serum wajah di Shopee dengan pendekatan regresi spline. Adapun penelitian ini dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Aidi MS dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Hari Wijayanto MSI. Pokok bahasan dalam presentasi kali ini yang pertama pendahuluan, metodologi, dan daftar pustaka. Kegiatan jual beli online sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19. Dan menurut data Box 2021, terdapat 10 e-commerce dengan pengunjung situs bulanan tertinggi pada kuartal pertama 2021, dan Shopee menduduki peringkat kedua dengan 127,4 juta kunjungan. Dari berbagai macam produk yang tersedia di Shopee, produk kecantikan menempati posisi pertama dengan penjualan tertinggi menurut Asosiasi Digital Marketing Indonesia 2020, yaitu sebanyak 247,1 juta penjualan. Memang dalam catatan Kemenperin pun, industri kosmetik dalam negeri ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 760 industri, kemudian meningkat pada 2019 menjadi 797. Kemudian dari produk kecantikan itu, serum wajah lah yang menduduki peringkat pertama dengan penjualan tertinggi, yaitu sebanyak 11,18 juta penjualan. Keputusan pembelian merupakan proses yang mendorong konsumen untuk mengidentifikasi kebutuhan, menghasilkan pilihan, serta memilih produk dan merek tertentu, menurut Gunawan et al. 2019. Wijaya dan Teguh 2012, faktor yang mengaruhi keputusan pembelian ada dua, yaitu harga dan kepercayaan. Harga pada jual beli online itu ditampilkan dengan sangat terbuka sehingga konsumen dapat melihat dan membandingkan harga antar produk atau antar online shop. Sementara kepercayaan menurut Agustina, kepercayaan dalam jual beli online ini sangat penting karena tidak ada interaksi secara langsung dalam proses transaksi. Sehingga konsumen perlu menilai dan memilih online shop mana yang akan dipercaya. Dan pada situs jual beli online seperti Shopee ini ditampilkan profil pada online shop seperti jumlah pengikut, rating, dan performa pesan. Ini dapat digunakan oleh konsumen sebagai suatu indikator untuk melihat kepercayaannya terhadap suatu online shop. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dilakukan pendugaan penjualan berdasarkan harga, jumlah pengikut, rating, dan performa pesan. Adapun pendugaan ini dilakukan menggunakan metode regresi non-parametrik. Analisis regresi non-parametrik digunakan ketika informasi mengenai bentuk kurva regresi terbatas atau tidak ada asumsi tentang bentuk kurva regresi. Dan regresi non-parametrik yang digunakan di sini yaitu regresi spline. Karena metode spline ini sangat baik dalam memodelkan data yang polanya berubah-ubah pada subinterval tertentu. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nadine et al. 2020 untuk melihat pengaruh profil toko yang meliputi jumlah pengikut, rating, dan performa pesan terhadap tingkat penjualan menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi literatur. Kemudian Novariani 2019 melakukan penggerombolan pada toko online dengan menggunakan ukuran ketidakmiripan Goward dengan pengubah reputasi toko yang meliputi jumlah produk terjual, jumlah pengikut, lama bergabung, dan lain-lain. Kemudian Dewi dan Budiantara 2012 menggunakan regresi spline untuk mengetahui faktor-faktor yang mengaruhi angka gizi buruk. Kemudian Dani et al. 2020 menggunakan regresi spline untuk pemodelan kasus ekonomi. Memang pada penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan analisis regresi spline untuk melakukan pendugaan terhadap penjualan di online shop. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk melakukan pemodelan regresi spline untuk menduga penjualan produk serum wajah di Shopee, kemudian menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjualan serum wajah di Shopee. Selanjutnya kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Penarikan contoh acak sistematik. Penarikan contoh acak sistematik dilakukan dengan mengambil contoh secara sistematis pada jarak tertentu.
Contoh diperoleh dengan memilih secara acak satu elemen dari K elemen pertama, kemudian setiap elemen ke K setelahnya. Menurut Schaeffer et al. 2012. Adapun nilai K yang diperoleh yaitu kurang dari sama dengan jumlah populasi dibagi jumlah contoh. Regresi spline merupakan salah satu model regresi yang dibangun dari fungsi polinomial per segmen. Regresi spline ini sangat baik dalam memodelkan data yang polanya berubah-ubah pada subinterval tertentu dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi serta mempunyai interpretasi statistik yang sederhana serta memiliki penyajian visual yang sangat baik. Model umum dari regresi non-parametrik adalah sebagai berikut, yaitu YI sama dengan fxi tambah epsilon I, di mana fxi merupakan fungsi dari regresi non-parametrik yang digunakan. Pada kasus ini digunakan regresi spline. Nah, fungsi regresi spline sendiri dapat dituliskan sebagai sigma J sama dengan 0 sampai M, di mana M itu merupakan orde polinomial beta JXI pangkat C ditambah sigma L sama dengan 1 sampai dengan R, di mana R ini banyaknya knot beta M tambah L dikali XI dikurangi KL pangkat M, di mana terdapat ketentuan dari XI dikurangi KL pangkat M ini harus bernilai positif. Apabila bernilai negatif, maka dituliskan sebagai 0. Kemudian, model regresi non-parametrik untuk multivariabel dapat dituliskan menjadi YI sama dengan sigma U sama dengan 1 sampai ke P, di mana P ini merupakan banyaknya peubah bebas yang digunakan, Fx UI ditambah epsilon UI. Selanjutnya, model regresi spline multivariabel menjadi seperti yang tertera pada layar. Dengan menggunakan metode OLS, kita dapat menduga parameter beta dengan rumus sebagai berikut. Adapun matriks XK ini merupakan matriks yang memuat nilai dari seluruh peubah bebas, kemudian juga ada nilai dari selisih seluruh peubah bebas dengan titik notnya. Titik not. Titik not ini merupakan suatu titik yang mengindikasikan perubahan pola dalam data pada selang tertentu. Nilai GCV atau Generalized Cross Validation yang minimum digunakan untuk menentukan titik not yang optimal menurut Sanusi et al. 2019. Adapun rumus GCV tersebut dituliskan sebagai MSE dibagi N pangkat min 1 dikali teras dari matriks I dikurangi matriks H dikuadratkan. Dan MSE sendiri dapat dihitung dengan N pangkat min 1 kali sigma J sama dengan 1 sampai dengan N YJ dikurangi F dugaan KTJ dikuadratkan. Kemudian H ini merupakan matriks XK dikali XK transpose dikali XK diinverskan, kemudian dikali dengan XK transpose. Kemudian data dari penelitian ini diperoleh dari web scraping, di mana data yang diambil itu melalui website Shopee, dan website Shopee ini menampilkan data penjualan yang sudah terurut dari penjualan tertinggi sampai terendah, sehingga penarikan contoh yang akan dilakukan yaitu penarikan contoh acak sistematik. Kemudian adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 1 peubah penjelas dan 4 peubah bebas. Prosedur analisis data yang pertama dilakukan adalah melakukan pengambilan data. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengambilan data dilakukan secara web scraping dengan penarikan contoh acak sistematik. Kemudian praproses data agar data siap diolah. Kemudian eksplorasi data. Yang akan dilakukan pada eksplorasi data ini adalah melihat pola hubungan setiap peubah bebas terhadap peubah penjelas. Lalu akan dilakukan pemodelan regresi spline dengan berbagai titik not. Untuk menentukan jumlah titik not yang optimum yang akan digunakan pada pemodelan, itu akan dilihat sesuai dengan nilai GCV-nya. Kemudian setelah itu akan dilakukan pengujian, yaitu pengujian serentak
dengan uji F dan uji parsial dengan uji T. Pengujian ini dilakukan untuk melihat adanya pengaruh setiap peubah bebas terhadap peubah penjelasnya. Kemudian setelah itu akan dilakukan uji normalitas sisaan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila uji normalitas sisaan ini tidak terpenuhi, maka akan dilakukan transformasi. Apabila sudah terpenuhi, lanjut pada step selanjutnya yaitu menghitung koefisien determinasi atau R-square. Dan terakhir adalah melakukan interpretasi. Ini adalah referensi yang digunakan pada penelitian ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.